Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Sebagai anak kesayangan Yakub, Yusuf mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan saudara-saudaranya. Salah satu wujud perlakuan berbeda yang dilakukan Yakub adalah dengan memberikan Yusuf jubah yang sangat bagus. Jubah indah itu tidak diberikannya kepada anak-anaknya yang lain. Walaupun telah membiasakan anak-anaknya mengembalakan domba sejak muda, termasuk Yusuf, Yakub tidak selalu membiarkan Yusuf pergi ke padang gembalaan bersama anak-anaknya yang lain. Ketika anak-anak Yakub lainnya menggembalakan kambing domba ke padang gembalaan di Sikem, Yusuf tinggal bersama Yakub di tempat tinggal mereka. Ketika kemudian Yusuf diminta ayahnya mengunjungi saudara-saudaranya di padang gembalaan di Sikem, anak-anak Yakub lainnya yang dikuasai kebencian begitu kuat terhadap Yusuf menjual paksa Yusuf kepada pedagang Midian yang membawanya ke Mesir. Terjadi perubahan besar di dalam hidup Yusuf. Yusuf masuk ke dalam situasi yang benar-benar berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Yusuf yang begitu lama tinggal bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudaranya tidak pernah disiapkan untuk berada di dalam lingkungan baru yang berbeda sama sekali. Dipaksa masuk ke dalam situasi baru yang tidak diharapkannya. Yusuf yang begitu lama menjadi tuan muda yang mendapatkan perlakuan istimewa dari budak-budak ayahnya harus menjadi salah satu budak di negeri asing yang memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Terjadi perubahan besar di dalam kehidupan Yusuf. Salah satu keunikan hidup di atas bumi di bawah matahari adalah terjadinya perubahan terus-menerus. Ketika bumi berputar di orbit yang mengelilingi matahari, waktu juga berjalan. Di dalam waktu yang terus berjalan inilah manusia hidup. Dengan berjalannya waktu, terjadi pula perubahan di setiap sisi kehidupan. Tidak ada yang sama setiap hari. Tidak ada air yang sama persis di sungai yang sama karena terus mengalir. Perubahan selalu akan terjadi di dunia. Waktu yang dimiliki setiap orang adalah waktu hidupnya. Di dalam waktu hidupnya, manusia mendapatkan pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang akan memberikan pengaruh besar dalam pembentukan orang yang bersangkutan. Manusia yang hidup di dalam waktu yang terus berjalan memiliki masa lalu ketika sedang berjalan menuju masa depan. Pengalaman hidup di masa lalu memiliki pengaruh besar dalam perjalanan menuju masa depan. Bahkan terkadang pengalaman di masa lalu terus dipegang dan dijadikan tolok ukur sekaligus panduan dalam menapaki perjalanan menuju masa depan. Akibatnya, banyak orang mengalami kesesakan hati berkelanjutan karena terjebak di masa lalu ketika sedang menapaki jalan hidup menuju masa depan. Pergumulan dan kegelisahan yang tidak berakhir. Ketika orang tidak menerima perubahan di dalam hidupnya, akan mengalami penderitaan batin berkelanjutan. Ketika atas perintah Tuhan, Musa menuntun orang Israel meninggalkan Mesir menuju tanah yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, orang Israel berkeluh kesah. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Pada saat meninggalkan perbudakan di Mesir menuju tanah kebebasan, orang Israel masih menengok ke masa lalu mereka. Mereka mengingat berbagai hal yang dianggap baik di masa lalu dan menyingkirkan berbagai pengharapan baik di masa depan. Pada saat malaikat Tuhan menuntun Lot dan keluarganya keluar dari Sodom, dua malaikat itu sedang menyelamatkan mereka dari murka Tuhan yang akan segera dijatuhkan di kota itu. Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada Lot dan keluarganya dari kematian bersama yang akan dijatuhkan Tuhan kepada seluruh penduduk Sodom dan Gomora. Malaikat Tuhan menuntun mereka keluar dari tempat tinggal mereka yang lama, yang penuh dengan kemaksiatan, menuju tempat tinggal yang baru. Tuhan memberikan perintah kepada mereka, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Perintah yang diberikan Tuhan kepada Lot dan keluarganya itu demikian jelas.
perintah yang tidak memerlukan penafsiran beragam dan demi kepentingan Lot dan keluarganya sendiri. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, ke kota Sodom, di mana dia pernah hidup dengan nyaman dengan seluruh harta bendanya. Tindakan itu menggambarkan ketidakrelaan meninggalkan masa lalunya di kota yang begitu rusak kehidupan moralnya. Tindakan yang menunjukkan ketidaksiapan menghadapi masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Ketika Tuhan menarik seseorang dari kehidupan lamanya yang bergelimang dosa, wajib bagi orang tersebut untuk melupakan masa lalunya dan menatap masa depan yang disiapkan Tuhan bagi dirinya. Merupakan keharusan bagi orang tersebut meninggalkan kehidupan lamanya dan memasuki kehidupan baru yang dianugerah Tuhan bagi dirinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, sudah selayaknya bagi diri kita untuk meninggalkan pola hidup lama yang membawa kita menjadi musuh Allah. Sudah selayaknya bagi diri kita untuk menatap kehidupan baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita melalui kematian anaknya yang tunggal di kayu salib.